Jungle. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 20 Tanjung Raja, yang ketiga sambutan sekaligus pemaparan praktik bagi senjata budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Ogan Ilir, Ibu Neti Herawati. Yang keempat sharing atau tanya jawab. Yang kelima penutup. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melepaskan basmalah. Baiklah, acara kedua yaitu sambutan Kepala SD Negeri 20 Tanjung Raja. Kepada Ibu Nurjana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah yang Maha Kuasa, kita ucapan yang tinggi, yang mana pada siang menjelang sore kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan acara untuk aksi nyata Ibu Neti Herawati. Kita ikuti bersama, kalau bisa ya, semoga kita lancar dalam menjalankan aksi nyata ini. Di sini juga kami mohon untuk Bapak Ibu guru ya, kerjasama yang baik, kita bantu teman kita untuk melaksanakannya. Semoga semuanya lancar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pemaparan praktik bagi senjata budaya positif CGP Angkatan 9 oleh Ibu Neti Herawati. Pada Ibu Neti Herawati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Guru, staf, dan terutama Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan tempat untuk dapat melaksanakan aksi nyata budaya positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia menyempatkan diri, yang sudah berkolaborasi untuk mensukseskan aksi nyata ini. Baik, untuk kamu materi, ada baiknya kita beri Ibu ya, supaya kita ngantuk, jadi kita sebentar. Kita ya. Coba berdiri semuanya Ibu, semuanya berdiri, mulai dari awal kita berdiri semuanya. Ya. Ya. Tangan ke atas kita, tangan kaki dunia kita berenang, berdoa. Tangan dibuka, gulung tangan digulung, kita melihat pada pundak sambil diriku gabung menjadi emas. Baca diriku kau menjadi perempuan. Diriku berdoa.
Ya, so Kak malam nggak ada semika. Iya, terima kasih. Jangan ngantuk lagi ya Bu ya. Ya, itu salah satu ice breaking boleh kita terapkan di kelas kita masing-masing ya Bu ya. Baik, ke materi tadi Pak. Ya, hari ini kita akan berkolaborasi dengan aksi nyata budaya positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas oleh saya sendiri Neti Herawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ogan Ilir. Next. Ya, terus. Baik, menurut Dr. William Glasser, dalam choice theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. 3. Kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan atas kemampuan. 4. Kebutuhan kesan, yaitu kebutuhan akan. Dan kelima, kebutuhan kesan, yaitu kebutuhan untuk merasa mampu. Kebutuhan dasar manusia itu 1. Kebutuhan bertahan hidup. Apa sih? Ya, kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen fisiologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Next. Kebutuhan dasar manusia yang kedua, yaitu 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar berkelompok. Next. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri seseorang atau diri murid itu sendiri. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Siswa yang punya kemampuan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru, dan merasa kecewa jika melakukan sesuatu terapi sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Next. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, pilihan, dan mampu mengendalikan kehidupan seseorang. Siswa yang berkebutuhan ini menginginkan pilihan, perlu banyak suka tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal-hal yang baru dan menarik. Kebutuhan dasar manusia yang kelima ini adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan merasa disenangi atau merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang ia lakukan, konsentrasi, melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Dari seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk apa yang ingin kita dapatkan atau apa yang ingin kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi
satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kita seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau biasa disebut dengan survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Serta manusia pun membutuhkan kebutuhan biologis sebagai manusia. Kebutuhan kasih sayang yang diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, kerja, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa yang diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima di lingkungannya. Mereka juga akan orang tuanya, biasanya mereka belajar suka pada gurunya. Bagi mereka sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila dari menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya juga jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya, akan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi diri dari Doni ini adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang. Kita lihat dari kita sehari-hari di kelas kita sendiri, ada siswa itu ingin diperhatikan, dia bikin ulah setiap hari, ada aja, pokoknya mengganggu kawan, kadang dia tidak membuat PR. Itu sebenarnya kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Salah satunya tidak diperhatikan oleh orang tua. Seperti kebutuhan dasar ini dapat dipenuhi dari keluarga inti dulu. Dari keluarga inti, kalau dia di dalam keluarga besar itu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia keluar akan bisa menerima, akan berperilaku positif. Jadi apabila salah satu siswa kita ada yang perilakunya tidak sesuai, pasti salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Baik. Kebutuhan dasar berikutnya itu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki serasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Contohnya kalau di kita itu ada siswa kita yang di dalam akademik, mungkin anak itu di bawah rata-rata. Contohnya di kelas saya, Ibu, ada. Nah, kebutuhan dasarnya itu mungkin belum terpenuhi. Mungkin di dalam akademik dia memang kurang sekali. Cuma pada saat kita harus ada aksi di situ. Bagaimana caranya anak ini bisa sama? Paling tak kalau tidak sama, kita berusaha untuk menjadikan anak ini lebih baik lagi. Bagaimana caranya walaupun dia belum bisa membaca, misalnya sudah kelas tinggi, tapi dia belum bisa membaca, kita berusaha untuk membantu dia. Bagaimana dia bisa membaca? Paling tidak dia per huruf dulu. Setelah per huruf bisa kita kasih apresiasi prestasi mereka. Oh, bagus nak, bagus, besok tingkatkan lagi. Nah, itu adalah suatu kebutuhan dasar dia untuk diterima, untuk diakui. Oh, berarti guru saya mengakui bahwa saya bisa, walaupun step by step, walaupun lambat perjalanannya, tapi ada pengakuan dari kita sebagai guru. Jadi anak itu tidak merasa terbelakangi oleh kita. Jadi dia tidak merasa, oh saya ini bodoh banget, saya ini tidak diterima oleh guru. Jadi dia merasa ada rasa motivasi di dalam dirinya untuk berubah.
Itu jadi kebutuhan dasar kita harus kita penuhi. Next, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru serta menarik. Ada ya siswa kita yang banyak sekali ingin coba-coba, ingin ini, ingin itu, aktif sekali. Biarkan saja itu imajinasi dia berkembang, itu untuk berkembang dia di masa depan. Jadi jangan dihalang-halangi, ya jangan dihalang-halangi. Sepertinya seperti contoh, gak usah jauh-jauh deh dari anak saya aja. Anak saya masih kecil-kecil ya Bu ya. Di dalam rumah itu banyak sekali terjadi coret-coretan di dinding. Itu kalau melihat dinding kotor, tidak sih seperti berantakan. Sebenarnya itu mereka itu membuat imajinasi, kreativitas mereka. Biarkan saya banyak menghalangi, jangan kotor seperti itu. Jangan itu berarti nunda atau memangkas kreativitas. Biarkan ya seperti itu. Jadi kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi untuk kreativitas dia. Oke. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun pasti tidak enak ya Ibu ya. Betapa menyedihkan. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dari kebutuhan dasar kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka bermainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk pun mereka masih terlihat lucu. Next. Tema yang kedua yaitu dunia berkualitas. Apa sih maksud dari dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Dr. William Gleiser menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Next. Ini ada beberapa pertanyaan dalam dunia kualitas. Yang pertama, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba ibu saya ingin bertanya, siapa sih yang paling penting dalam hidup Anda? Coba Ibu Ratu jawab dulu pertanyaan nomor 1. Siapa menurut Ibu? Sekali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menjawab siapa yang paling penting dalam hidup Anda. Yaitu yang paling penting dalam hidup saya sekarang. Yang pertama orang tua, Pak. Kemudian dia sudah almarhum. Yang kedua suami sudah almarhum. Jadi yang terpenting itu siapa ya? Anak. Ya, jadi sekarang saya ada anak. Jadi anak sangat penting itu dalam hidup saya. Ya kalau punya suami barangkali suami yang paling penting itu dalam hidup Anda. Kan itulah tempat saya bercurhat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali jawabannya Ibu. Ya betul sekali apa yang dijawab oleh Ibu Rata tadi. Yang penting dalam hidup kita, siapa sih orang-orang yang terpenting dalam hidup kita? Yang pentingnya itu ada di dalam keluarga inti ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ada suami, istri, anak, orang tua, itulah orang-orang yang penting yang bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Mereka lah yang membantu kita, orang-orang terdekat inilah yang akan membantu kita. Makanya dikatakan orang-orang yang terpenting ini orang-orang yang ada di dalam keluarga inti kita. Betul sekali ya Bu Ratu ya. Ya.
Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan itu seperti nilai-nilai positif, Ibu. Nilai-nilai kebajikan ya. Kalau menjadi orang ideal, karakter atau sifat. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat seperti apa yang Anda bisa tularkan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Karakter seperti apa atau sifat seperti apa yang ingin Anda tularkan kepada peserta didik kita, murid-murid kita? Guru menjadi seperti apa? Boleh, Ibu Sukani, dipersilakan. Ya, Ibu Erlina, dipersilakan. Karakter atau seperti apa? Karena yang bisa kita lakukan didik mungkin di sini kerjasama, kemudian disiplin, terus suka membantu, ya, sama dengan kerjasama tadi. Pertanyaan buat jawaban ya, betul sekali ya. Kita ingin menjadi orang yang ideal, menjadi karakter yang berkarakter, yang menyenangkan bagi siswa kita, yang dapat memotivasi kita, yang positif, sifatnya sifat yang membangun, yang bisa berkolaborasi dengan siswa kita. Betul sekali ya. Yang bertanggung jawab, disiplin itu sudah masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan tadi, benar sekali. Dan nilai-nilai kebajikan apa yang terjadi dalam hidup kita sudah banyak nilai-nilai kebajikan kita. Seperti di sekolah ini nilai-nilai kebajikan kita itu ada di tertera di dinding depan, papan depan itu 5S. Sopan, santun, salam, Sapa. gitu ya, sapa. Ya, itu adalah 5S dan itu adalah nilai-nilai dari kebajikan. Saling menghormati, kerjasama, toleransi itu merupakan nilai-nilai kebajikan juga. Ya. Salam, sopan, santun. Ceritakan apa pekerjaan ideal bagi Anda? Siapa yang bisa menjawab pekerjaan ideal kita pada saat ini? Silakan Ibu Bu Sukani, dipersilakan. Apa yang Anda paling inginkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Saya ingin menjadi pendidik yang berkompetensi, menjadi pemimpin yang bijaksana, yang dapat berbagi semua hal bermanfaat dan mengajukan sekolah dan pendidikan pada umat. Pekerjaan bagi Anda, berarti kita sudah bekerja sebagai pendidik seorang guru. Tentunya kita sebagai guru ini, seorang pendidik ini ingin memajukan bagaimana sekolah ini menjadi lebih dan siswa yang berkuasa dalamnya pendidikan. Next. Ya, jadi beberapa pertanyaan dapat disimpulkan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas merupakan upaya-upaya atau sebagai tahapan proses untuk membangun budaya positif di sekolah. Proses yang dibutuhkan tidaklah singkat, semua harus dengan upaya dan perjuangan yang maksimal. Proses inilah memerlukan dukungan dari semua warga sekolah dan semua pemangku kepentingan. Jadi apa yang ingin kita wujudkan tadi dari siswa yang ingin bersama dengan baik, yang berdisiplin, tentunya kita mewujudkannya tidak gampang untuk mewujudkannya. Apalagi kita ada problema tentang masalah sampah ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa langsung membalik seperti membalik telapak tangan. Tentu di situ ada proses, ada kerjasama dan tentu itu semuanya tidak gampang. Harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama antara pihak sekolah, kepala sekolah, guru serta staf serta seluruh warga sekolah untuk dapat mewujudkan apa yang ingin kita dapatkan atau apa yang ingin kita tuju. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
apabila ada yang ingin bertanya masalah materi yang saya berikan tadi, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya atau tidak? Kalau tidak, selesai. Pas. Bagaimana ngantuk? Bagaimana ngantuk? Baik, kita Tanya. Nanya apa? Mau lepas kamera. Jadi sudah ini Bu ya, sudah pas ya. Saya ulas kembali untuk nilai-nilai pelajaran tadi. Seperti saya lakukan kemarin yaitu 3 resolusi. Ada segitiga khusus budaya positif juga. Bagaimana cara kita memperlakukan anak yang bermasalah? Kita harus mendekatkan cara segitiga diskusi. Kita mengajaknya ngobrol. Setelah itu kita kasih penguatan. Tidak boleh makan. Ya, anak tidak boleh disalahkan. Tapi bagaimana menggali kesadaran dia? Bagaimana menggali kesadaran dia supaya dia tidak berulang lagi? Itu pendekatan segitiga restitusi. Sebenarnya banyak sekali budaya-budaya positif yang ingin saya sampaikan, namun waktu yang tidak bisa, yang tidak cukup ya Bapak Ibu, mungkin itu saja sekilas yang dapat saya simpulkan. Bila kita berdoa saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah dapat bergabung bersama saya.